Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ferawati Fajrin, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta rekan-rekan semua yang saya banggakan yang saya cintai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Cahya Alivia, NIM 2304060001. Saya merupakan mahasiswa semester 5 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh Yusuf. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan calon dari penelitian saya yang berjudul Analisis dan Rancang Bangun Sistem Informasi Akademik berbasis website di SMP Al-Muntajam Sepatan dengan metode waterfall. Oke, yang pertama di sini ada latar belakang. Latar belakangnya dari penelitian saya itu, perkembangan teknologi informasi menuntut sektor pendidikan untuk menggunakan sistem informasi terintegrasi demi pengelolaan data akademik yang cepat, akurat, dan mudah diakses. SMP Al-Mutajam Sepatan saat ini masih menggunakan sistem administrasi manual dan penyimpanan data yang terpisah, sehingga menyebabkan kendala dalam pencarian data serta risiko kesalahan input yang tinggi. Ketiadaan sistem terintegrasi tersebut mengakibatkan proses administrasi berjalan lambat, serta menyulitkan pihak sekolah dalam memantau kinerja guru dan perkembangan siswa secara real-time. Sebagai solusi, diperlukan sistem informasi akademik berbasis website yang mampu mengotomatisasi administrasi, memusatkan penyimpanan data, serta meningkatkan efisiensi pelaporan bagi guru, siswa, dan sekolah. Nah, karena sebenarnya penelitian ini berasal dari pengalaman saya pribadi, karena saya mengajar di suatu sekolah di SMP Al-Mutajam tepatnya. Nah, saya melihat nih dari kesehariannya bahwa administrasi di sekolah ini nih masih dilakukan secara manual. Absen guru secara manual, absen siswa secara manual, sehingga memakan banyak waktu untuk melakukan administrasi tersebut. Penginputan data segala macam masih manual, sehingga saya berpikir, oh, sepertinya kalau misalkan pakai sistem, sekolah ini kayaknya bakal lebih efisien, lebih mengefektifkan waktu yang diperlukan. Sehingga muncullah ide atau dasar untuk membuat eh, proposal penelitian dengan judul ini. Oke, selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama ada sistem hanya mencakup pengelolaan data siswa, guru, absensi, mata pelajaran, dan nilai akademik. Yang kedua, sistem yang dibangun berbasis website, menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Yang ketiga, fitur tidak mencakup sistem keuangan, ujian online maupun e-learning. Yang keempat, ada pengujian sistem dilakukan dengan metode black box testing untuk menguji fungsionalitas sistem. Nah, agar penelitian ini tidak keluar dari jalur, maka harus adanya batasan masalah. Nah, karena dari awal tadi saya katakan bahwa sekolah ini masih menganut sistem manual, maka saya tidak menambahkan banyak fitur dalam sistem ini. Sebab di sini ketika saya menaruh sistem di sekolah ini, maka di sini akan ada transisi dari manual ke digital, yang mana memerlukan adaptasi yang intens atau adaptasi yang memang diperlukan sangat detail. Memang tidak mudah untuk melakukan digitalisasi pada sekolah yang memang benar-benar nol sistem atau memang benar-benar dengan didasari paper base atau manual sejak awal seperti itu. Selanjutnya ada rumusan masalah yang saya ambil. Ada 3 rumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama, bagaimana menganalisis kebutuhan sistem informasi akademik di sekolah menengah Al-Mutajam Selatan. Yang kedua, bagaimana merancang sistem informasi akademik berbasis web yang dapat membantu pengelolaan absensi dan data siswa secara efisien. Yang ketiga, bagaimana penerapan metode waterfall dalam pengembangan sistem informasi akademik ini. Nah, di sini ada 3 rumusan masalah utama, yaitu saya ingin menganalisis bagaimana sih sebuah sistem ini yang nanti akan diluncurkan yang sesuai dengan kebutuhan yang di sekolah SMP Al-Mutajam ini. Terus bagaimana merancang sistemnya untuk yang sesuai kebutuhan tadi.
Terus bagaimana penerapan metode waterfall, kan di sini saya menggunakan pendekatan metode waterfall agar lebih terstruktur seperti itu. Next, ada tujuan dan manfaat. Tiga tujuan dan manfaat ini sebagai bukan salah satu, tapi memang yang menjawab daripada rumusan masalah yang tadi sebelumnya saya sebutkan. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan sistem informasi akademik yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Yang kedua, merancang sistem informasi akademik berbasis web untuk mengelola absensi guru dan siswa secara digital. Yang ketiga, menerapkan metode waterfall agar menghasilkan sistem yang terstruktur dan mudah dikembangkan. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa metode waterfall ini memang diperuntukkan untuk penyusunan secara struktur, di mana sebuah sistem yang memiliki struktur yang rapi atau sistematis gitu. Berikutnya ada state of art atau perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Yang pertama ada dari penulis Apriana tahun 2022 dengan judul penelitian penerapan metode waterfall pada SIAKAD SMK. Metode yang digunakan adalah waterfall. Fokus atau hasil utama yang dari penelitian oleh Apriana itu yaitu otomatisasi nilai dan absensi SMK. Posisi penelitian saya dari penelitian sebelumnya ini adalah fokus pada jenjang menengah pertama dengan kustomisasi kurikulum lokal Al-Mutajam. Yang kedua ada Ratmoko et al. Tahun 2023 dengan judul penelitian pemodelan SIAKAD berbasis web. Metode yang digunakan yaitu waterfall dan UML. Fokus atau hasil utamanya adalah standarisasi dokumen perancangan menggunakan UML. Posisi penelitian saya yaitu menitik beratkan pada user experience bagi wali murid untuk memantau nilai secara online. Jadi selain untuk absensi dan administrasi juga, orang tua murid bisa memantau perkembangan dari siswi Al-Mutajam secara online dan real time. Yang ketiga ada Erawati et al. 2023. Judul penelitiannya rancang bangun SIAKAD berbasis website. Metode yang digunakannya SDLC waterfall. Fokus atau hasil utamanya itu sentralisasi data guru dan siswa. Posisi penelitian ini yaitu menambahkan fitur penjadwalan mata pelajaran yang dinamis. Yang terakhir ada Sari et al. Tahun 2025. Judul penelitiannya transformasi digital SIAKAD SD. Metode yang digunakan adalah waterfall. Fokus atau hasil utamanya yaitu digitalisasi sekolah dasar. Nah, fokus penelitian saya menangani kompleksitas data sekolah menengah yang memiliki beban mata pelajaran lebih banyak. Jadi, itu merupakan salah satu state of art dari penelitian saya. Lanjut, masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama ada sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik atau SIAKAD merupakan suatu sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas akademik dalam suatu lembaga pendidikan secara terintegrasi. Sistem ini mencakup pengelolaan data siswa, guru, mata pelajaran, jadwal, absensi, serta nilai akademik sehingga informasi dapat diproses dan disajikan secara cepat, akurat, dan terpusat. Itu merupakan dari penelitian Apriana tahun 2022. Yang kedua ada analisis dan perancangan sistem informasi. Analisis sistem merupakan tahap penting untuk memahami proses bisnis yang berjalan, sehingga sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan organisasi. Itu menurut Putri Rahmadani et al. Tahun 2022. Tahap analisis sistem dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pada sistem lama serta kebutuhan pengguna sebagai dasar dalam menentukan fungsi sistem yang akan dikembangkan. Itu merupakan dari teori Erawati et al. Tahun 2023. Yang ketiga ada landasan teori metode waterfall. Metode waterfall merupakan salah satu model pengembangan perangkat lunak yang termasuk dalam software development life cycle atau SDLC dan bersifat linear serta berurutan. Itu menurut Apriana lagi 2022. Model waterfall terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan secara berurutan, yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan.
Itu dari penelitian Sitorus dan Yusnaini. Yang menurut Erawati et al. Tahun 2023 menyebutkan bahwa metode waterfall cocok digunakan pada pengembangan sistem yang memiliki kebutuhan jelas dan relatif stabil sejak awal. Jadi karena dalam merancang sistem ini kita sudah menentukan nih apa saja kebutuhannya, maka dia akan terstruktur. Jadi saya memilih metode waterfall agar lebih relevan dengan apa yang akan dikerjakan nantinya. Oke, masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam kondisi sistem akademik yang berjalan di sekolah menengah ilmu tajam, termasuk proses pengelolaan data akademik dan permasalahan yang dihadapi oleh pengguna sistem. Objek penelitiannya apa? Objek penelitian dalam penelitian ini adalah sistem informasi akademik pada sekolah menengah ilmu tajam Sepatan. Sistem akademik yang dikaji meliputi pengelolaan data siswa, data guru, absensi, serta administrasi akademik lainnya. Objek penelitian dipilih karena sistem akademik yang berjalan saat ini masih dilakukan secara manual, seperti absensi guru dan siswa serta penginputan data siswa yang masih menggunakan dokumen tertulis sehingga belum berjalan secara efektif dan efisien. Oke, selanjutnya ada alur penelitian. Alur penelitian ini dimulai dengan observasi. Kemudian setelah mengobservasi, saya mengidentifikasi perumusan masalah. Setelah itu, saya menentukan tujuan dari penelitian. Setelah menentukan tujuan, saya mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dan studi literatur. Analisis data dan kebutuhan. Kemudian, perancangan sistem dengan waterfall, yaitu menggunakan 5 tahap. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem, dan pemeliharaan sistem. Itu dilakukan setelah sistem jadi. Seperti itu. Lalu dilanjut dengan implementasi dan pengujian sistem. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Setelah itu penelitian selesai. Oke, metode pengumpulan datanya seperti apa? Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan observasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses pengelolaan akademik yang berjalan di sekolah menengah ilmu tajam Sepatan. Observasi difokuskan pada kegiatan absensi guru dan siswa serta proses penginputan data siswa yang masih dilakukan secara manual. Yang kedua ada wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan akademik seperti staf tata usaha dan guru. Seperti itu. Karena memang dalam keseharian saya bekerja di sana, memang saya kadang bertanya-tanya gitu, sedikit-sedikit tentang sistem yang digunakan di sekolah tersebut. Dan memang di situ belum ada sistem yang betul-betul memang diperuntukkan untuk sistem akademik. Seperti itu. Oke, selesai sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sedikit banyaknya ilmu yang dapat diambil sebaik-baiknya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.